Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita jumpa lagi dan kita bisa melanjutkan acara sekolah sahabat kita di hari Minggu, yaitu nubuatan digenapi yang terdapat di dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai 16. Kalau kita membaca sejarahnya ini, bagaimana kehancuran kerajaan Yehuda di bawah Raja Ahaz, kita bisa melihat bagaimana juga kerja keras Nabi Elia untuk menyelamatkan bangsa ini dan mendoakannya dan mengingatkannya. Tetapi memang Raja Ahaz ini adalah raja yang keras tengkuk, yang tidak mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan kita lihat juga Raja Ahaz ini seorang raja yang sangat jahat, yang mau membunuh Nabi Tuhan atau mau membunuh orang kepercayaan Tuhan, yaitu Nabi siapa? Nabi Elia. Dan pada saat itu dikatakan apa? Bagaimana Nabi Elia atau bagaimana waktu itu Nabi Elia mengingatkan Raja Ahaz untuk bertobat dan bertobat dan bertobat. Tetapi Raja Ahaz ini dia selalu berusaha untuk malah membinasakan Nabi itu. Kalau kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Yesaya 7 ayat Yesaya 7 ayat 14 sampai 16 dikatakan di sini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan meramalkan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua raja yang engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Bagaimana Elia dengan berusaha keras untuk mengingatkan Raja Ahaz untuk bertobat, tetapi Raja Ahaz Raja Ahaz tadi seperti yang dikatakan Raja Ahaz seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Pendeta Muda Sabato, Raja Ahaz ini malah mengorbankan anaknya untuk Dewa Baal. Jadi memang suatu raja yang sangat jahat. Dan dia waktu itu kerajaan Yehuda mau dihancurkan oleh Raja Asyur. Dia malah bukannya minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi dia datang menjumpai, yaitu siapa? Menjumpai Tiglath-Pileser III, melakukan apa yang menuang dia ingin lakukan sebelumnya. Dia menghancurkan koalisi utara makhluk Galilea dan wilayah Tonsone di utara Israel, mengungsikan penduduknya dan mengembalikan wilayah itu menjadi provinsi-provinsi Asyur. Tetapi Raja Ahaz menjumpai, tetapi walaupun dia menjumpai, Tuhan sendiri sudah menubuatkan kepada Nabi Elia bahwa kerajaan Yehuda akan hancur. Dan memang kenyataannya nubuatan itu terjadi dan nubuatan itu betul-betul menghancurkan. Dan yang paling menyakitkan, setelah kerajaan itu dihancurkan, orang Asyur membawa orang-orang Yahudi keluar dari tanah Yehuda. Dan dari situ mereka digabung dengan penduduk lain. Tetapi terjadilah pemboran yang menghilangkan identitas orang Yahudi. Dan betul-betul juga seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Elia, orang-orang Yahudi iman mereka tidak kuat dan mereka mengikuti keadaan di sekitarnya. Bagaimana dengan kita sebagai umat-umat Tuhan? Mungkin kita akan mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan, yang mungkin yang mengganggu iman kita, yang mengganggu kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana juga orang-orang Yahudi yang telah diangkat oleh orang Asyur dan dibuang ke tempat pembuangan untuk digabungkan dengan penduduk-penduduk asli di sana. Apakah itu hal yang orang-orang Yahudi ini iman mereka tidak kuat dan mereka bergabung dan juga mulai menyembah akan berhala. Jadi pada pelajaran ini nubuatan digenapi, nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan dikatakan juga di sini bagaimana Allah memberikan suatu
gambaran kepada Nabi Yesaya akan datang suatu penyelamat, yaitu Yesus Kristus yang dinamakan siapa? Immanuel. Dan penyelamat itu juga, dan pada saat itu juga ada seorang apa? Anak dari Elia lahir. Dan Allah sendiri memberikan suatu apa? Tanda-tanda seperti yang tadi Pak Pendeta mengatakan di dalam khotbahnya. Banyak tanda-tanda yang kita hadapi saat ini. Apakah kita bisa merasakannya dengan iman? Begitu juga dengan Allah waktu memperingatkan Raja Yehuda. Dia memberikan tanda-tanda kepada siapa? Kepada Nabi Elia. Dan nama anak daripada Nabi Elia pun dikatakan siapa? Kalau dikatakan di sini anak daripada Nabi Elia, yaitu Maher-shalal-hash-baz, yang artinya apa? Dia datang merampas mereka. Maher-shalal-hash-baz, yaitu bahasa Yahudi, tapi kalau kita buka di Google itu adalah bahasa Arab. Jadi ini suatu pelajaran yang bagus bagi kita untuk kita selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun goncangan apa yang kita hadapi, mungkin pada saat ini pun di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin hal-hal yang tidak usaha-usaha kita, pekerjaan kita bisa mengencangkan iman kita. Tetapi yakin dan percaya Tuhan tetap bekerja di dalam hati dan pikiran kita agar iman kita jangan sampai apa? Jangan sampai goyah walaupun keadaan dan situasi yang selalu menekan kita. Selalu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.